Halo guys, kembali lagi di The Papa Rock TV. Wah, gokil nih. Gue lagi di rumahnya sohib-sohib gue nih, ya kan? Kita lagi mau coba menggali. Jadi ini bukan Tambun sembarang Tambun, Yoi. Bukan Sule doang dong, Sultan. Bukan. Hah, ini Tambun ya? Enggak sih. Grand Wisata. Grand Wisata kan? Di daerah mana ini? Gue juga nggak tahu daerah mana ya. Dia tetangga gue loh. Sama gue juga. Nah, oke, gue kenalin dulu lah satu-satu sebelum kayaknya makin seru ya. Ini depan gue nih namanya Keke. Dari mana lo, Ke? Bandung. Dari Bandung dia. Yang sebelah sini yang paling bawel, pasti lo nanti tahu lah bawel kayak apa. Ibu? Gue sudah berteman dengan Pak Helmi itu sudah 11 tahun ya, Bu? Namanya siapa? Oh, namanya saya 9 alias Nina. Nina. Yang tahu. Dari Baros. Dari Cimahi. dari Cimahi. Oh, Kalau kata Uus ya, kalau kata Uus Cimahi itu cewek cakep-cakep. belum apa-apa udah promosi. Sama jadi Aduh. promosi. Ya tuh kan baik. Nah, ini sebelah gue yang satu ini sosok ala-ala ini nih, pekerja keras wanita. Closing. Belum closing saya. Bro, Hah? ngajakin podcast pas closing. Oh gitu. Ini ibu-ibu pekerja keras nih. Yoi. Pokoknya dimanapun dia harus kerja. Namanya siapa sih? Ita, tapi jangan dibalik-balik ya. Jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Nah, Ya, gimana coba? biar nggak ribet panggilnya sayang aja. Ayo. Asik. Anyong. 2 kali lah aku dipanggil sayang. Aduh, nah gimana nih? Apa yang masih kita bahas ya malam ini? Gua mau ngebahas karena baru kejadian kemarin itu gua didatengin debt collector. Wah, menarik nih. Debt collector buat edukasi buat penonton gue ya tentang Yes, debt Benar, collector. kita ya. pernah Karena mengalami. karena kita ngalamin itu tuh kayak merugikan kita nggak sih? Maksudnya ya oke, kita punya kewajiban yang harus kita bayar. Gitu Awalnya kan. dulu nih. Awalnya, gimana nih? oke, Nah, awalnya biar nggak dulu. langsung lompat nih penonton Ini biar gua ngerti dulu nih. nih. Iya boleh cerita Oh, bener. pengalaman Nina dari Cimahi. Asik. Gue Cimahi tapi gue tinggal di Bekasi, oke. Asik. Jadi kalau misalnya orang-orang kenal sama gue di Bekasi, panggil aja. Ucu, Memet. Ya gue Memet, ini Momot, ini Bibit, ini Amit-Amit. Mama. Amit amit kok tahu sih lo? Thank you. Ya, terus. Jadi pas waktu itu hari kejadian pas hari Selasa ya, Selasa ya. Masa. Tanggal berapa itu Selasa? Pada saat lagi pada kumpul nih. Ya kan? Tanggal berapa sih tanggal hari Selasa? 27. Gue ingat banget 27. tanggal Oh, 27. Ya, bener kan tanggal 27 ya? Februari. 27 Maret, iya. Februari 2024 ya. Oke, terus Jadi gue sih posisi lagi gak di tempat nih, gak di rumah. Tapi posisi di rumah itu ada laki gue, anak-anak gue, ada ponakan-ponakan gue, berarti which is dia ada anak-anak kecil dong. Gitu. Which is somehow literally. Anak Jaksel banget. ini Jaksel apa Bekasi? Oh, Bekasi Selatan ya. Enggak dong. Oh, enggak. Bekasi Timur itu. Oh, Timur. Oke. Dia pura-pura bego ya. Gue anjir. Gila ya. Dia tuh gue. Dia tuh gak mau mengakui guys kalau dia tuh orang sini. Nggak tebet ya. Nggak Itu tahu. ada lo di peta, lo Apa? akuin. Oh, iya. Nggak ngerti. Ada Lu itu sekelas kita. Vidi Aldiano dapet Vidi Aldiano itu dapetin si Dara tuh orang Bekasi. Bekasi. Jadi enggak lah. Jadi hidup Bekasi. Hidup. Kalau Terus kata udah. Terus pada saat itu kejadiannya hari Selasa, mereka datang itu bertiga. Gue nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Pokoknya singkat cerita itu laki gue nelfon kalau dia lagi didatengin debt collector itu 3 orang. Ada satu yang baik, katanya, terus 2 lagi ya rada-rada lah mungkin tamengnya buat nakut-nakutin kita. nah, sorry gue potong. Itu debt collector datang itu awal mulai gimana? Lu punya hutang. Itu laki gue. Laki lu Laki punya gue. hutang. Bukan gue ya. Iya, laki lu, suami lu ya. Ini suami Nina punya hutang di Ini memang boleh disebutin? iya nggak usah Nggak usah. iya ya? bank tapi Salah satu apa bank. mereknya nggak usah disebut. Nggak usah disebutin. Salah satu. Ada bank. salah satu bank. Ya salah satu bank. Oke, jumlahnya Jumlahnya sih nggak banyak, cuma paling nggak sih paling. di bawah 2 digit atau di atas 3 digit? 20. Oh, 20. 20. Nyebut Karena- ya 20. Oke. Oke. Oke, lu punya utang 20. Bukan gua. Iya, laki suami gue. lu punya utang 20 di bank itulah ya. Iya. Terus pada saat jatuh tempo belum bayar. Harusnya bayar tapi Harus- belum bayar. Karena sudah perjanjian katanya gitu. Oh gitu. Pada itu jatuh tempo itu tanggal berapa? Oh, gua nggak tahu.
permasalahan laki gue lah. Maksudnya si antara bang ini sama laki gue. Jadi gue nggak tahu masalahnya tuh maksudnya masalah antara perjanjian ini ya. Oke, tapi harus bayarnya lu tahu nggak tanggalnya berapa? Iya katanya tanggal 27 itu. Tanggal 27 tuh harus bayar. Memang tadi lu gue garis bawahi karena memang tanggal segitu memang kita suami aku memang harus memang janji mau bayar tuh. Tanggal 27 itu memang mau sedang mau bayar, tapi tiba-tiba debt collector datang. Harusnya kan ada tenggang waktu ya dari tanggal yang sudah ditentukan. Gini ya, harusnya perlu gue garis bawahi. Jadi kalau suami istri itu kan mungkin ada privasi masing-masing dong. Entah itu dari handphone, entah dari pertemanan atau apa. Nah kita itu masalah keuangan kita privasi. Jadi dia nggak tahu ini nggak tahu bagus atau enggak. Cuman kalau gua sama laki gue tuh gitu. Jadi uang bukan uang lu sih. Maksudnya kayak ya udah gue juga soal utang piutang kayak suami lu mungkin lebih tidak mau membebani istri lah ya untuk kayak pikiran aduh nih gue punya ini biar happy aja lah istrinya masalah ini suami gitu ya. Oke, datanglah debt collector itu tanggal 27. Ya, tanggal 27 itu hari Selasa ya, 27 Februari kemarin. Oke, ya, terus terus pada saat itu posisi laki gue itu mereka datang setengah 6 dia sore. mau maghrib dong. Oke. Ya, maghrib dong. Nah, alhamdulillah suami gue tuh rajin sholat. Jadi pada saat dia mau sholat itu dia mempersilahkan ya udah oke tunggu ya saya sholat dulu katanya begitu ya kan katanya begitu. Tapi memang laki gue ibadahnya top lah daripada gue. Ya. Nah, terus udah gitu. Kok dipromosin suaminya direbut direbut loh. Jangan. Di luar banyak loh. Single. Sebut saja dia Mr. X. Terus lanjut. Terus pada saat itu gue lupa lagi mana sih tadi. Oh dia iya, datang. Dia datang. Pas datang. Laki sholat. Laki gue sholat. Laki gue udah izin kok. Saya mau sholat dulu. Ya kalau menunggu silakan katanya gitu kan. Terus pas dia lagi sholat, tiba-tiba si salah satu dari debt collector itu teriak-teriak di rumah gue. Tahu nggak namanya siapa? Lupa. Gue nggak tanya apa-apa, namanya nggak apa-apa. Indra. Oh namanya Indra. Orang Batak. Mohon maaf ya, saya tidak kan suku, ya. Kebetulan dia ya gitu. Terus? Nah terus apa namanya katanya sih, woi bayar gitu kan. Kebetulan suami aku lagi zikir dan pada posisi di luar itu tuh lagi ada anak gue. Takut dong, apalagi katanya dia sempet apa namanya tiduran. Oh, nanti boleh nggak sih kasih fotonya kalau ada? Boleh. Nanti gue liatin ya fotonya. Ya, nanti boleh. Nah, sesudah itu gue ditelepon sama tetangga. Sebentar, itu yang debt collector tiduran dulu. Tiduran tuh di garasi. Di garasi mobil gue. Jadi debt collector itu udah dibolehin masuk, tapi tunggu di situ. Ternyata dia tiduran. Setelah video lagi sholat. Oke, terus gitu. Pada saat itu, terus gue ditelepon sama tetangga gue depan banget. Terus dia nanya sama gue, tadi ada orang nanyain rumah RT-nya di mana, katanya gitu. Saya pikir itu bukan tamu kamu, tapi ternyata tamu dari gue gitu kan. Nah setelah itu laki gue langsung konfirmasi karena gue lagi di luar ya, lagi konfirmasi katanya, ini gue didatengin sama debt collector, terus katanya mau hubungin RT. Gue mikirnya gini dong, kalau ketika gue lagi jauh mikirnya oh ini berantem, ya nggak sih? Ini pasti berantem, apalagi debt collector sorry ya, pasti ada aja gitu kan. Oh kayaknya ini berantem. Akhirnya yang tadinya gue nggak ke rumah, akhirnya pada saat gue mau keluar pergi, jadi gue balik badan tuh langsung ke rumah. Pada saat lagi ke rumah tuh lagi gue udah senggol-senggol main pak udah gitu lah, main ininya udah gitu-gituan dia udah kontak bahu, fisik tapi ya. pada saat itu di dalam rumah apa di luar rumah? Di garasi. Oh di dalam rumah. Di garasi. Berarti Okay. itu apa ya, tempat kita dong? Iya dong, ya kan? properti lo. Ya, Itu nih ya sedikit di dalam rumah itu adalah privacy nah. Ya. Jadi ketika dia ada di dalam garasi, lu merasa terganggu atau apa, lu berhak tuh buat laporan. Apalagi dia udah kontak fisik. Ya. Itu gue potong sebentar ya, buat mudah-mudahan buat ilmu juga nih buat yang lain. Oke lanjut. Oke. Lalu pada saat Dorong-dorongan? Tapi gue nggak lihat ya dorong-dorongannya, cuman ada saksi dan suamiku juga bilang katanya itu kan tinggal mukul, siapa yang mukul gitu. Berarti kan udah ada kontak fisik dan ada mau arah kekerasan dong. Apalagi pada saat itu katanya sudah lapor RT. Begitu gue sampai rumah, mereka lagi pada di depan, termasuk suami aku kan. Terus gue bilang, tadi siapa yang lapor RT? Gue gituin kan. Saya bu, itu yang katanya yang baik, tapi yang baik itu yang lapor RT-nya.
masuk ya, gue ajak tuh ke dalam ke ruang tamu. Karena posisinya di situ lagi banyak orang di depan tuh lagi ada tetangga gue, ada anak-anak juga, ada anak kecil gitu kan. Gue ajak duduk, silakan duduk bertiga, duduk. Terus gue juga awal baik-baik, gue bilang tadi siapa yang hubungin ke RT? Saya Bu, kayak gitu kan. Oh oke, kepentingannya apa? Gue bilang gitu. Bu, saya dari ini ada ini kok bapak bla 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 segala macam. Oke, gue akuin laki gue salahnya mungkin ada itulah gitu ya, ada utang piutang lah salah satu bank itu gitu. Cuman yang gue nggak seneng itu adalah kenapa lu harus lapor si RT ini gitu. Kenapa harus lapor ke RT? Menurut gue tuh kalau terlalu dini kali ya gitu, maksudnya kayak apa sih, maksudnya kayak emang maksudnya gini nih, kalau misalkan track record laki gue di rumah ini jelek, misalkan tukang pukul atau misalkan laki gue itu adalah gangster terkenal atau di orang juga ternama yang rada-rada gimana, is okay, mungkin dia untuk bela diri takut terjadi yang tidak. Tapi gue tanya kenapa lo lapor gitu kan, terus kata dia adalah ya saya lapor aja Bu, dan dia juga bilang takutnya ada situasi yang gak enak gini segala macam, kegaduhan atau apa. Tapi kata RT gue silakan kalau mau bertanggung, tapi kalau untuk kalau ada kegaduhan segala macam ya jangan, hindarin gitu. Setelah dijelasin kayak gitu, terus tiba-tiba salah satu yang debt collector itu yang aku bilang Indra, yang orang si Indra itu duduknya begini, terus kaki gini, terus kayak gini, ngerti gak sih, kayak ngehe ya jagoan lah, kesannya wah takutin gitu gue kayak gini ya. Ya ibu kalau apa sih kata dia, ibu kalau misalnya ini bayar lah kayak gitu. Menurut gue tuh ngegas, menurut gue tuh kan gue udah baik-baik loh nih, maksudnya oke, laki gue ini tanggung jawab laki gue bilang ini kan masalah kalian nih, tapi sebagai yang punya rumah gue berhak dong menanyakan nih kenapa, apalagi sampai tidur-tiduran di garasi gitu kan. Terus kata dia ya pokoknya dia bilang ya kenapa kalau misalkan nggak ada salahnya dong lapor RT. Gue bilang gue nggak terima karena internal dong, ya kan, itu masalah internal dong, benar nggak sih Beb? Yes. Iya kan, misalnya itu masalah internal dan kalau misalkan tetangga ke tetangga utang piutang oke lah, misalkan gitu ya. Tapi kan ini internal, ngerti nggak sih kayak ini masalah yang apa sih bisa di inilah gitu kan. Terus kata dia ya emang kenapa kalau saya lapor? Terus gue langsung kalau lu lapor RT boleh dong gue lapor polisi. Iya nggak sih? Boleh. Sorry ya guys, ini rada-rada gerimis. Pindah aja yuk ke ruang tamu ya, di bawah. Nggak, sofa aja. Tapi nak sofa yuk guys. Polisi ya, sampai di polisi. Nah, terus tadi gimana? Polisi tadi gimana? Lanjut, polisi. Iya, Jadi, ya, polisi pada apa? saat gue bilang gue akan lapor polisi, karena menurut gue nggak tahu pokoknya terlintas saya tiba-tiba gue ngomong gitu spontan, spontan aja gitu kan, gue ngomong gitu kan. Gue juga tau, gue lapor polisi boleh dong. Terus dia juga kayak nantangin, itu kalau misalkan mau selesainya di kantor polisi silakan gitu. Tapi gue nggak sebodoh itu langsung ke kantor polisi dong, benar nggak sih? Jadi gue cari dulu di internet, apalagi salah satu bank ini, gue lihat testimoninya segala macam sambil kita ngobrol ya kan. Terus ya ternyata banyak yang bodoh. Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Coba di spill dong dikit. Jangan ya. Depannya apa depannya? Depan apa? Ya nggak apa-apa depannya D. Oh depannya D. Ya iya kan nggak apa-apa depannya D. Ya itu terserah nih. Ya kan menonton mau apa? Ya aku nggak tahu lah ya, ya udah lah gitu. Terus ya udah dia bilang ya udah kalau misalkan ibu mau lapor polisi silakan, kita selesai di polisi silakan gitu. Cuman gue nggak sebodoh itu, gue cari dulu testimoni segala macamnya dan ternyata memang bobrok gitu kan si debt collector ini ya kan. Si debt collector apa si banknya yang bobrok? Si bank dan debt collectornya, ngerti gak sih kayak? Iya. Personal ya, tambah jadi dua-duanya berkaitan ya. Terus? Nah setelah itu dia tetap kekeh dengan ngotot-ngotot segala macamnya, ngancem gue, ngancem sih enggak, tapi kayak merendahkan. Terus dia bilang ibu rumah segede gini, bla bla segala macam, itu kan kayak apa sih gitu loh, ya nggak sih? Ya maksudnya orang kalau rumah lu segede
apa segede macam itu masa nggak boleh punya utang lah gitu kan. Iyalah, utang hal yang wajar. Iya gitu kan. Terus gue bilang ya apa mana sih harus bawa rumah gitu loh ya kan. Maksudnya dia udah sopan sama sekali, tidak sopan sama sekali. Gue juga di situ ngerasa kayak maaf ya laki gue tuh hanya diam gitu. Tapi gue bilang ayo silakan lo jelasin mau kayak gimana gitu. Jadi pada saat itu katanya dia ngikutin promo. Laki gue bilang oh iya itu gak usah disebutin deh, gak usah disebutin deh promo-promo kayak gitu. Pokoknya intinya kita akan bayar. Cuma pada saat itu laki gue lagi ada kesibukan lain, jadi harus mengantarkan bapaknya gitu. Jadi nggak jadi datang, nggak taunya sudah kolektornya tiba-tiba datang si malam itu juga. Terus pada saat itu terjadi keributan ngomong. Nah, maksud gue di sini adalah lo kan sering lah kayak konten dia adalah lawan arah ya kan. Maksud gue boleh nggak sih kita membela diri kita pada saat kita terancam dalam situasi apapun? Menurut gue itu adalah satu ancaman dong. Iya kan? Dia kan percaya di rumah lo. Iya. Karena lo bayangin pada saat itu laki gue ada di rumah sendirian, anak-anak gue tuh masih pada kecil, plus ponakan-ponakan gue, terus didatangi sama 3 orang yang nggak kita kenal ya kan. Otomatis anak-anak gue ketakutan, tambah lagi gue ditelepon sama tetangga gue dan RP gue juga dikasih tahu buat ketemu sama ada orang yang datang ke rumah. Itu kayak gue ngerasa kok gini ya gitu loh. Apakah emang debt collector itu seperti itu gitu? Karena gue seumur gue nggak pernah gue pernah ngalamin, tapi alhamdulillah itu bisa teratasi dan itu baik-baik aja. Karena gue baru tinggal di Bekasi, gue nggak tahu juga apakah memang arahannya seperti itu atau kayak gimana sih gitu. Makanya biasanya ini prosedurnya yang gue tahu itu dia ada proses. Misalnya si nasabah dengan si kreditor, debitor dan kreditor itu biasanya ada kayak call 1, 2, 3, ya kan, 4, 5 gitu kan. Biasanya kalau debt collector udah sampai nagih, biasanya itu udah call 3, 4, 5 tuh biasanya ada datang tuh debt collector. Tapi memang apapun metodenya, debt collector itu menagih harus dengan cara yang sopan. Tidak boleh arogan. Kenapa? Nggak boleh arogan, ada undang-undangnya. Makanya kenapa debt collector kalau nagih secara kasar, mengambil barang secara paksa, itu kita berhak melaporkan dan ada pidananya. Bahkan ada gue pernah lihat satu institusi ngomong bahwa kalau ada debt collector yang mengambil barang paksa atau minta uang secara paksa, langsung laporkan biar kami tindak. Itu ada tuh. Mungkin gue harus cari dulu tuh videonya. Itu satu. Yang kedua, ini tempat lu nih, properti lu. Lu berhak dong, berhak banget lu rekam. Dia ngerekam nggak boleh, karena ini di ruang privasi. Kalau gue content creator stop lawan arah, gue bikin video itu di tempat publik, makanya nggak bisa jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau gue video nih di rumah lo, kayak sekarang nih gue podcast di rumah Nina, gue harus izin dulu. Gue mau bikin podcast nih sama lo bersedia baru gue bisa. Kalau gue bikin video tanpa persetujuan gue bisa pidanain gue ya. Karena ini adalah ruang privasi lo, rumah lo nih, gitu. Abis itu gimana? Ya, abis itu si satu orang itu si Indra ya, gue ingat namanya Indra itu. Pada saat gue bilang maaf karena gue ngerasa pertama gue ngerasa terancam, kedua gue ngerasa nih orang jangan-jangan gitu loh. Jangan apa tuh? Diperjelas aja. Karena mukanya merah ya guys, mabok. jadi gue nggak tahu kayak itu mabok, kayak itu ngedrugs, ya gitu kan. Makanya gue bilang tapi gue minta nanti misalkan di polisi itu di antara mereka bertiga itu kalian urin. Yasurin. Akhirnya gimana tuh? Si yang orang itu yang jagoan-jagoan itu dia keluar. Ketika lo ngomong gitu dia langsung keluar tuh ya? Kita nggak ada endingnya tuh, nggak ada endingnya sama sekali. Nggak pamit juga? Nggak pamit juga. Mereka langsung kata si Indranya, udah sudah lah. Cabut. Kita cabut aja katanya. Nanti aja kita kesini lagi. Jadi abis itu langsung pulang dia, pergi. Terus gue juga bilang sama dia, karena suami aku bilang katanya gue diteriakin. Bayar pak, itu posisi
posisi laki gue lagi sholat. Gue di situ ngedengerin, gue emosi, gue panggil lagi tuh orang, terus gue bilang, lain kali kalau kesini nggak boleh lo teriak-teriak kayak gitu. Ya dong. Iya dong. Nggak boleh teriak-teriak kayak gitu. Makanya gue bilang, gue bahkan itu orang udah berapa kali ke rumah, suami aku tuh kooperatif banget, sumpah aku kooperatif banget. Karena suami aku tuh pada saat itu pernah ada lagi posisi lagi di Bandung, anak gue lagi di sini, dari bank itu juga, terus nanya sama anak gue, ada papahnya nggak? Terus laki gue bilang, si anak gue bilang lagi di Bandung. Diteleponin guys, laki gue lagi kerja, itu mereka komunikasi, bener-bener komunikasi. Jadi suami aku tuh nggak kabur sama sekali. Iya, kooperatif Iya, tiap datang juga laki gue ngedatengin, ngobrol segala macem. Jadi maksudnya gue juga bilang kan, suami aku juga kalau pas datang kooperatif dong, nggak pernah kabur-kaburan atau apa segala macam, nggak pernah dong gitu kan. Dan mereka juga mengakui iya, gitu loh, iya. Nah pada saat itu dia bilang, ya udah bu, kalau misalkan kamu seperti saya nggak teriak-teriak ya gini gitu. Di rumah gue ada CCTV, gue bilang, mas di rumah saya tuh ada CCTV ya, jangan sampai gue putar nih ya gitu kan. Terus dia langsung tiba-tiba dia kabur. Tapi besok ya itu datang lagi, cuman yang baik-baik, yang baik-baik datang terus ngobrol sama laki gue. Kan kalau gitu enak ya, kalau kayak gitu kan enak, nemu masalahnya, nemu problemnya, nemu problem di mana gitu kan. Ya win-win solutionnya ya. Iya gitu loh. Makanya gue bilang kalau misal kan dia bilang bayar, gue bilang kayak gini, kalau lu caranya kayak gini gue nggak mau bayar. Ya dong, nggak mau. Ibaratnya gue misalkan gue punya utang sama dia atau misalkan gitu lah, terus misalkan dia marah-marah, kira-kira ya maksudnya gue kayak situ tuh ngapain sih gitu, marah-marah kayak gini jadi males dong. Nah, apalagi orang-orang kayak gitu. Kalau lu nggak tahu lah. Maksudnya kenapa sih harus ngancem-ngancem gue juga, harus ngancem-ngancem laki gue gitu? Apa gunanya? Kenapa takutin? Gue nggak takut. Selama gue bener, dan maksudnya selama bener itu adalah ketika kita tuh udah nggak nyolek-nyolek dia loh, ya kan? Lo dateng, kita ada permisi sini yuk ngobrol segala macam. Dan laki gue tuh kayak gitu, kooperatif kok gitu, suka. Jadi kenal baik ya di sini juga ya. Maksud gue adalah kenapa caranya seperti itu? Nah iya, maksudnya kan kayak dia ini kan banyak komunikasi sama orang-orang di jalan, modelan-modelan yang ada yang keras dan berbagai macam orang, tipe-tipe orangnya ada ras-rasnya pasti kan. Ketemu sama orang gini, apakah memang seperti itu atau gimana gitu? Kenapa lu saat itu lu nggak telepon gua datang sini gua ajakin sparring aja. Iya benar. Itu suruh gua naik jujur, iya. Jujur. Gue bilang, gue bisa aja nelfon karena gue jujur pada saat kejadian itu gue tuh udah megang handphone, udah megang aku mau telepon si Helmi gitu. Bukan gue mau ngajak apa-apa sih, maksud gue tuh lo bawa bodyguard, masa gue enggak? Iya, iyalah. Gitu. Harusnya laki gue itu bukan penakut, tapi maksudnya karena dia ada yang bersangkutannya ada. Toh ada dong penengahnya, ya kan? Takutnya gue emosi, lagi gue emosi terus kita kenapa-napa. Kalau ada orang atau pihak ketiga kan enak gitu kan. Bukan gue, ya emang sih badan dia emang. Nah, dia kan menang kayak gitu. Indra, kamu coba kalau nonton kita sparring lah di atas sini. Iya gitu, maksud gue ya gimana ya, janganlah kayak gitu segala kali, kita perempuan gitu. Biasa aja sih, bu gitu kan, kayak ibu tolong dong gue bayar gitu kan, enak ya. Dengan cara yang humanis. Iya. Ya, ada debt collector begitu manis-manis. Iya, humanis. Ini kan debt collector tuh harus dirubah SOP-nya, caranya harus lebih luas. Tapi Dep gini ya, gue punya saudara, dia debt collector juga. Makanya pada saat itu tuh gue sharing, emang boleh ya debt collector itu? Lu juga komen ya, kayak yang punya bermasalah tentang utang kita. Kalau misalnya kalian itu profesinya seperti debt collector, apakah memang SOP-nya seperti itu gitu? Karena gue sih pas sharing sama sepupu gue katanya nggak boleh lapor RT. Jadi gue berhak untuk marah. Kecuali ya deh, ini biasanya yang kalau gue lihat di media sosial ya, biasanya kan yang ngutang itu lebih galak daripada yang ditagih. Nah ini posisinya adalah lu sama Vidi kalem, kooperatif. Jadi kalau digalakin atau dengan cara yang nggak bagus,
menurut gue itu salah, kecuali Ibu Nina ini sama nggak kooperatif, hilang-hilangan, kalau ditemuin susah, pas ditagih mereka yang apa lu ngapain lagi, gua nggak ada duit, nggak bisa gitu lah kurang lebih. Kalau ini kan mereka kooperatif, udah ada komunikasi dengan bank terkait ya kan. Ini cuman debt collector nagihnya dengan cara yang menurut Nina dan suami itu kurang pantas, apalagi sampai tidur-tiduran di. Iya, itu nggak ada etikanya. Itu anak gua sampai takut, mama itu coba lo bayangin. Gua mau pergi sampai mikirin, aduh gitu. Gua bilang sama laki gua, kenapa sih nggak diusir aja? Karena laki gua ya udah, lu kalau mau keluar kan katanya gini, bayar sekarang juga, lu semakin begitu lu nggak semakin bisa mau. Nggak mau bayar. Iya lah. Padahal ada yang udah janjian mau bayar, gitu kan? Dan itu adalah di luar jam kerja. Pada saat gua melihat surat panggil aku surat kuasa, mereka kayak nyenggol-senggol kayak pelangak-pelongok gitu loh kayak. Oh jadi nggak ada surat kuasa? Gue nggak tahu itu surat kuasa atau apa, tapi kalau menurut gue surat kuasa itu ada namanya kan? Ada jelas. Oh itu nggak ada. Berarti makanya nih gua ada materainya juga. Betul. Misalnya dari dan itu di luar jam kantor. Luar jam kantor. Yang malam ya? Setengah 7 ya? Iya, setengah 6. Itu udah di luar kode etik. Nah, iya makanya kode etik bertamu dan apa ya menurut gue sih yang gue tahu. Ya sebenarnya sebelumnya gue pernah ada pengalaman sih kerja bisa ngomong dong. Iya, dong. Ya, bank lokal. Tetapi kan di bank lokal tempat gue kerja itu ada debt collector, tim debt collector. Mereka memang ada SOP, tapi SOP-nya itu memang harus di jam kerja dan ada etikanya dulu awalnya. Itu tadi seperti yang lo bilang, ada kalau 1, kalau 2, kalau 3. Apalagi kalau si nasabahnya ini adalah orang yang kooperatif, mereka udah ngerti bagaimana menangani tamu yang lebih kooperatif, nggak bisa dipukul rata semua. Nah ini kalau gue bilang oknum tersebut ini terlalu menyamaratakan nasabah yang udah kooperatif atau apa, tapi dia sok power, sok galak, sok biasalah ya. Kalau debt collector kan yang dipakai yang bukan suku ya, tapi yang keras-keras gitulah ya. Dan menurut gue itu malah nggak bijak, yang ada malah membuat nasabah yang ada etikat bayar kooperatif jadi nggak respect dan jadi males, ya nggak sih ya? Ya nggak sih? Kita aja kadang-kadang kalau personal lagi, kalau ini males nggak sih? Iya dong. Harusnya pahamin dulu gitu karakter nasabahnya ini bagaimana kan? Toh lu udah kooperatif gitu kan? Kalau udah kooperatif masih digituin kayak sok tengil nggak sih? Menurut gue mohon maaf nih, agak tengil dan menunjukkan sok powernya dia untuk galak dan apa-apa itu malah nggak kena sih kalau menurut gue. Iya dong, nggak kena dong. Mendingan coba dong pendekatannya persuasif gitu, lebih enak. Apalagi si Ibu Nina dengan suami lebih kooperatif. Tapi kalau diperlakukan gitu, siapapun yang mau niat bayar pasti nggak bayar ini ya. Gue kasih tahu. Jadi ya coba deh diperhatiin lagi gitu dalam tata cara memahami karakter si calon nasabah yang mau lu tagih gitu nih. Kalau untuk para debt collector, mereka harusnya lebih pengalaman juga dong, jangan asal sok ngegas, sok galak. Mereka tuh sebenarnya di training dulu apa enggak sih? Enggak ada. Pasti Enggak ada training, cuma dikasih gambaran arahan doang. Ini begini. Kan mereka tuh eksternal. Mereka tuh pihak ketiga. Setidaknya kan sama yang atasannya itu gitu. Ntar kita begini ya, ngomongnya begini ya gitu. Ada. Karena gue pernah lihat tuh di daerah Jakarta Pusat, mereka lagi ngumpul di warteg gitu, lagi pada makan. Dia lagi nagihin nasabahnya, tapi dia ngomong sambil ketawa-ketawa sama temen-temennya, tapi di telepon kayak songong gitu. Sebenarnya debt collector juga manusia kan, pada umumnya di kehidupan sehari-hari juga mereka fine, santai, tapi kan pada saat menjalankan tugas itu pahamin dulu lah karakter nasabahnya gitu. Gimana kalau nasabahnya kena stroke? Ngapain digituin? Ya kan, dia langsung darahnya naik. Ya, apalagi model ibu kita kantin di sebelah gue ini, senggol dikit, disenggol dengan hal yang enggak sopan. Amper. Ya, emosi lah semua begitu kan. Untung tuh UFO melayang kan. Tapi dagang sapu ya kan. Itu bukan semua yang ya. Sapu yang oknum, makanya oknum. Ya. Kan tadi udah namanya pada saat dia besoknya datang katanya dia juga bilang
sama suami aku bilang katanya iya pas Oh, besok itu tanggal 28? Tanggal Oh, datang 28 lagi? datang, tapi Oh. jam berapa ya? Pokoknya sore lah, berarti kan Sore. kantor dong. Iya, Masih jam kerja. kerja, oke lah. Itu enak kok diajak ngobrol, Ya, memang nunggu harus jawabannya, enak. segininya gitu loh. Dan akhirnya ketemu win-win solutionnya ya? Iya, ketemu Nah. gitu. Makanya kata laki gue gini, nah kan kalau kayak gini enak diajak ngobrolnya. Iya. Nah, salah satu debt collector itu dia ngomong saya juga nggak setuju pak kayak tadi malam. Berarti kan itu salah. Oh. Harusnya lu ngomong sama temen lu kalau nggak setuju. Gue nggak ngepit karena gue udah bete duluan. Akhirnya lu pembayarannya itu langsung ke bank apa lewat dia? Kita mau ke bank. Gue Ya nggak iya, mau. jangan, nggak boleh. Jangan, itu nggak boleh. Nanti bisa nggak nyampe. Iya. Sorry ya, bukannya apa-apa. Gue pernah ngalamin soalnya Iya. dulu. Ingat gak lo? Mencegah masalah terjadi masalah baru ya kan? Ya, kan? Iya, iya dong. benar. Hah? Soalnya gue pernah ngalamin dulu banget. Kayak gitu. Iya, kalau Iya. Iya kan, ingat kan lo? Iya. Pastor. Duit gue diambil. Diambil. Diambil sama Pasti. dia. Dia salah. Janjian di Giant dulu kan masih ada Giant di Pastor. Ini lu ngasih duit tapi nggak ada tanda tangan apa gitu, kertas-kertas coret-coret nggak ada. benar itu yang Itu ada. masih Iya, zaman masih- ABG ya? masih- Masih zaman masih Enggak. Itu masih sekarang masih namanya itu ABG. ya? Yang gua masih Itu udah benar. Emang masih Waktu ABG? masih kita di Pastor. Gue udah di Pastor. Iya, gue di Pastor itu. Udah kita udah di Pastor itu. Ini masih ABG. Iya ABG. Iya kan? Iya. Itu kan 14 tahun lalu anjir. Ya 10 tahun lalu lah. Iya. Udah tua belum sih? Lah udah dia udah 50 berapa ini? Kok tahu sih? Enggak. Tapi menurut kalau semua nih cara kita nggak sih kayak gitu gitu. Siapa? Yang bisa ada komen gitu ya, cara gue tuh salah apa enggak sih? Ya Gue udah nggak lah. ngusir loh, demi Allah gue nggak ngusir sama sekali. Gue Iya. bakal nungguin apa nih. Nanti kalian coba komen ya, pendapat kalian tuh gimana, komen aja. Gue nggak ngusir sama sekali, malah gue kooperatif. Malah tadinya gue mikir gini, ini orang kasihan, pasti dia capek. Aku sampai ngomongin, kamu udah kasih minum nggak mereka? Enggak, mereka beli kopi sendiri. Kenapa nggak kamu kasih minum? Gue kayak gitu. Maksudnya gue pengen manusia ke manusia lah. Gue Iya. tahu dari Jakarta datang ke Bekasi bawa motor panas-panasan, ya kali nggak gue kasih minum gitu kan? Gue mikirnya begitu. Gua aja deket-deket ya, bukan jauh lagi, deket dari rumah. Di sini gua disiapin makan sama dia. Yuk, Apalagi yang Tumpang jauh-jauh dari juga. Jakarta itu, tumpang nih. amin. Campuran dua. ya kan? Baik dia, jadi nggak mungkin. Nggak mungkin kelaparan kalau datang ke Iya. sini. Makasih Jadi- kok. Sponsor. Jadi buat debt collector yang lain datang ke sini ya, disiapin makan. Bilang aja, Oh, aku bukan gue ya? enggak. Bukan. Yang ada, gue berharap 2024 itu tidak ada debt collector lainnya. Amin. Kita terbebas dari hutang-hutang Iya, ya. amin. Dan riba. Dan riba, ya kan? Nah, gimana kita pengalamannya tentang debt collector? Nggak ada sih. Tadi katanya ada. Kan gue pernah kerja di salah satu bank. Oh, pernah kerja di salah Iya, satu gue bank. tahu ada Oke. sudah kolektornya kan, tadi yang gue Yang dulu jelasin ya. itu memang sebenarnya tingkatan ada dari kalau 1, Iya. kalau 2, kalau 3 dan di tempat bank gue kerja mereka memahami gitu, mempelajari dulu nih karakter si nasabah yang mau dia datengin. Oke. Dia ya kalau gue bilang sih ada sedikit kayak mantau dulu lah gimana nih karakternya supaya tahu gitu dalam pendekatannya lebih persuasifnya tuh gimana. Nggak main hajar bleh atau wah sikat langsung marah-marah, enggak, harusnya sih gitu. Persuasif ya. Iya. Tapi sorry gue potong dulu. Apa? Gue kan punya sepupu yang debt collector ya. Oke. Pada saat kemarin gue sharing, terus gue nggak tahu nih orang-orang pernah ngalamin atau enggak. Jadi dia datang, debt collector datang, barang mau diambil, warga tuh ikut kompak. Pernah dengar nggak sih Untuk kejadian untuk gitu? menahan. Menahan Oh, iya. si Kan itu. makanya undang-undang itu ada yang tadi gue bilang. Iya. Polisi kalau ngambil paksa itu ada pidana. Iya, itu nggak benar. Laporkan. Itu dia, masalahnya adalah kenapa lu telepon kenapa lu hubungin RT padahal tetangga gue tuh woles, Iya. nggak mau tahu gitu ya, udah privasi masing-masing Iya. gitu loh. Cuma kan kalau kayak gini kan jadi tahu dong Kecuali kalau dia lapor RT itu ada kalau keributan. iya keributan. CVD-nya ngilang. Iya, betul. Nggak susah ditemuin, Nomor ditelepon diganti. tadi ya. Nomor diganti. Boleh dia ke RT, Pak nih yang namanya Bapak Vidi kemana ya? Menanyakan, bukannya ada orangnya terus dia ngomong ke RT. Menurut gue agak melenceng ya dari plan itu menurut gue. Sekali. Ya sepertinya mungkin SDM-nya kurang. Hmm. Kok sih Nah, ya? kalau Keke gimana nih pengalamannya
soal debt collector ada nggak? Wah, gue lebih parah. Wah, Iya. lebih parah apa nih? Lebih parah jatuh cinta atau Lebih parah aku dikhianati. Udah curcol. apa Kenal lah nih? ya. Apa Ya nih intinya ceritanya? kan gue dulu ada mobil yang R3 itu dulu. Nah karena Mobil ini gimana maksudnya? Lo beli mobil ini dengan cara nyicil atau apa? cicil Lo nyicil dari awal? cicil kan Atau lo beli mobil ini cash terus lo gadein? enggak Oh, jadi cicil. beli mobil ini nggak- nyicil. ngambil R3 dulu. Habis itu karena kan niatnya mau di grab di apa ada supirnya buat Ya, di nge-grab. Itu kan online, dulu di online kan? awal-awal rame kan Ya. malah di online kan. Hmm. Nah habis itu ambil 2 yang sama R3. Oke. Nah habis itu kayaknya berat nih, terus gua ngobrol sama ibu, ya udah terserah ke deh mau di take over atau terserah, karena itu atas nama ibu. Ya udah terserah, gua bawalah ke Bandung mobil Mobil apa itu? R3 yang hitam waktu itu. Nah gua sewa-sewain, pokoknya gua onlinein segala macam. Waktu disewain itu mobil mogok, ternyata si yang online ini dia nggak apa ya, Nggak merawat. nggak merawat. Oke. Si olinya sampai kering apa segala macam, akhirnya ditowing dari Tasik ke dari Ciamis ke Tasik. Habis itu kan di bengkel tuh harus benerin berapa gitu karena asuransi apa gitu, pokoknya ribet lah. Kata ibu udahlah daripada ribet kita ada utang terus bayar lagi ini belum asuransi segala macam, udah take over aja. Nah kesalahan gua ngomong sama sepupu gua gini mana ada teman katanya kalau mau take over ke temen gua aja. Ya gue percaya namanya sepupu. Adalah muncul si TNI. Mr. N sebut itu. Pokoknya Institusi adalah Ibu si Bib. Terus ada X ya, dia X. ngenalin Institusi X. pokoknya itulah. Institusi resmi atau ala-ala Tapi kalau yang institusinya. nah si X ini ngenalin gua ke si Y, si pembeli ini dikenalin, ini aman, ini bos saya bla 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 segala macam. Ya gue percaya karena orangnya tuh sholat, ini pokoknya agamanya bagus lah. Terus dia ceramah segala macam, gak mungkin lah saya nipu bla bla bla. Akhirnya ya udah kita transaksi di Bekasi saja karena kan atas nama ibu, terus kontrak segala macam kunci cadangan di ibu. Akhirnya gue ke Bekasi tuh sama si Y ini, sama X dan Y ini. X sama Y. Gue datang ke sana terus Yang X ini adalah oknum aparat ya. Y ini sebagai owner. pengacara dan Oh. dia ketua LSM yang di Bogor. Oke. Gitu. Ya, Gue ini- masih ada chatnya, gue masih ada chatnya, apanya gue masih ada. Ya, ini masih diduga ya, masih diduga. Gue masih ada semuanya, gue nggak hapus. Diduga ketua ya Bogor itu ya. Hmm. Diduga, lu harus pakai bahasa diduga. Terus Ya diduga lah pokoknya. Habis itu kan ini ngeprint ada flashdisk kan segala macam. Nah gue ngeprint tuh perjanjian segala macam. Untungnya si flashdisknya itu gue curi, gue ambil, bukan curi ya, gue ambil karena itu gue yang beli flashdisk. Nah habis di atas materai segala macam, nanti katanya pembayaran udah selesai. Nanti yang aslinya yang surat take overnya itu dia bilang mau dikirim, nggak dikirim dong, udah sehari 2 hari, gue WA, gue telepon, nggak ada itu. Untung gue punya flash disk. Nah ketika tiap hari si bank ini nagih, otomatis kan masih nama ibu ya, karena udah di take over. Katanya dia nanti dia yang backup segala macem. Ya buktinya mana udah di take over. Perjanjiannya tahu nggak si pihak leasingnya, pihak banknya tahu nggak? Gue kan di atas, di bawah ya, di bawah bank ya. Kalau take over gitu nggak tahu. iya lo. Nah gue kesalahan itu. Iya. Katanya gue mau dikenakan pasal fidusia entah berapa pasalnya itu. Karena gue tanda tangan di bawah bank itu nggak boleh. Ya, gue kan nggak Atas ngerti. pengetahuan bank. Ya, Gue nggak terus? ngerti waktu itu. Yang penting tuh mobil udahlah kelar gitu, gue nggak nyicil lagi. Nah, terus Hilang orangnya, nggak bisa dihubungin. Nah si oknum yang X ini ngilang juga. Akhirnya gue carilah ke sepupu, terus gue nyuruh atasannya si X juga. Akhirnya kita jebak, dipanggil lah sama itu, terus diketemuin, lu mau gimana lu ngilang ini? Bukan ngilang teh, saya juga usahain, saya nyari si Y ini ke Bogor ini. Akhirnya dia semenjak itu dia jadi bantu gue juga. Bantu gua akhirnya juga. ketemu nggak mobil itu? Enggak, jadi si mobil itu udah dioper-oper. Nah gue
cari tahu, akhirnya tuh di sana katanya di Cisarua. Gue cari, gue tongkrongin rumahnya gede banget, dan menurut warga sekitar emang orangnya pemain. Si bapak-bapak ini pemain. Bu, kalau udah mobil masuk ke sini gak akan bisa keluar, dia udah punya ilmu apalah nggak ngerti, pokoknya emang pemain katanya ilmu gitu. mengkil. Nah terus case lo dengan si Bang ini gimana? Ya gue lapor ke ini banknya di situ di Semarekon. Lapor, tapi ditagih. Gue kronologis gue ceritain, kalau bang nggak mau tahu, Iya. tetap aja atas nama ibu. Terus ditagih tetap. Ditagih terus bayar. telepon. Nah pokoknya bu kosongin rekening. Nah waktu itu nggak tahu entah kenapa si ibu lupa, kok tiba-tiba saldonya ngilang 5 juta berapa gitu. Oh, auto debit. Auto debit. Kena auto debit. Akhirnya udah nggak usah diisi lagi. Dia lupa, katanya waktu itu ada yang transfer ke situ. Terus Ya udah jangan, dari situ gua nggak ini nggaknya si debt collector ini satu gitu kan. Dia tuh ganti-ganti berapa bulan sekali sih? nggak tahu tuh. Nah lu Pokoknya gue 2 kali ganti debt collector masih biasa. Nah debt collector yang paling kurang ajar, debt collector yang ketiga. Orang yang adalah pokoknya hitam-hitam itu. Dia datang ke rumah, waktu itu gue lagi habis mandi, di ngobrol-ngobrol. mana, di Bogor apa Di Bekasi. Oh di Bekasi. Di Bekasi. Terus habis mandi. Ngobrol biasa, teteh gini. Akhirnya setelah dia pulang, gue bilang, gue ceritain kronologinya karena gue juga korban di sini, gue bilang gitu. Ya tetap aja teh, karena kan ini masuknya tetap atas nama kan. Nah dari situ dia WA gue, GJ, udah makan belum, apa segala macam, kan nggak penting menurut gue ya. Gue bilang, kenapa? Waktu itu gue masih ada suami ya. Kenapa suaminya nggak ikut? Dia tuh karena dia suaminya ibu kalau boleh tahu. Gak tahu ibu. Mungkin suaminya di sini tolong. Terus lanjut. Abis itu pokoknya gue ngurusin serba sendiri dan dia selalu nelfon gue, selalu WA gue, tapi di luar penagihan. Contohnya? Ya kayak udah makan belum, lagi apa, Udah semangat situ kerja lah ya. kayak Modus gitu ya. lah. Terus? Gue bilang nih orang kenapa Ya ya? lu ya Ya gue karena gue takut sombong, ya bang, lagi kerja apa segala macam, semangat teteh, oke thanks, gitu aja sih. Pas lama-lama dia ngajak ngopi, ngajak apa, terus kenapa ya, mau ngobrol apa, kita mau bahas ini nih. Ya gue pikir kan mau ngebahas itu. Akhirnya dia kurang ajar sama gue, pelecehan gitu. Dia ngajak-ngajak gitulah. Apa gitu tuh apa? Ya dia ngajak kalau misalkan gue bisa tidur sama dia, selesai nih masalah. Oh gitu. Gue bilang hebat banget ya bang, kalau misalkan setiap yang nasabah punya masalah seperti ini tidur sama abang bisa selesai, hebat banget abang. Terus apa katanya? Yang banyak dong abang. Ya kita silent lah segala macem lah intinya. Oh, dan bodoh. bukti-buktinya ada di ada di situ ya? Ada. Nanti boleh minta nggak? Boleh ya. Ada, Nanti ada. gua Fotonya juga masih ada tuh orang itu di Bekasi kan ya? di Bekasi. nanti gua foto ya. Nanti lihat screenshotnya. Abis itu gue waktu itu masih kerja. Nah gue cerita sama teman-teman kantor gue yang cowok-cowok, dia nggak tega lah, dia temannya digituin, wah ini udah pelecehan ke segala macam gini, nggak bisa, sini gue kerjain katanya. Lu pancing aja ke hotel katanya. Udah kita sewa hotel deh, kita patung-patungan gitu. Udah, terus dia mau di mana? Dia bilang di Hayam Group. Udah tuh gue salah satu hotel di situ, kita ngumpul semuanya. Nggak datang dong si DC, alasannya bininya diare. Besok aja ya katanya gitu. Ya kan kamu yang ini, aku bilang yang ngajak ketemu. Ya udah besok aja, ya udah besok tentukan di mana. Akhirnya gue sama temen gue nih, udah kita ngopi-ngopi aja di warkop. Ya udah, gue buat temen gue dan temen gue pakai di loreng. Disangkanya angkatan padahal bukan, emang dia pakai jaketnya itu. Terus dia mantau, gue datang sendiri tapi dia dari di ujung gitu. Pas dia ngomong-ngomong gimana nih, dia juga bawa teman tapi temennya Di luar. Gitu. Oh, dia udah punya feeling juga ya, nggak enak kali ya? Iya mungkin. Terus. Nah gue kan ketemu tuh karena dia dua motor. Habis itu ngopi-ngopi, dia ngomong mau kemana nih? Ya terserah mau kemana, gue bilang gitu kan. Terserah mau kemana, gue ikutin aja. Ada kok deket kesini, deket gor. Dia ngajaknya deket gor yang ini. Apa nih, Oh, ngajak ke iya. hotel? Iya. Oke, terus? Oh iya kali ya, 50.000. Apa sih pokoknya daerah-daerah situ lah. Dia Oke. ngajak Tengah ke lapangan. Oh, jadi pas di ketemuan di warkop itu
tetap ngajaknya ke hotel. Ngajak. Oke. Terus kita mau terus lanjut kemana, dia bilang Oke. gitu kan, mau lanjut kemana. Ya gue bilang terserah lu gitu kan, lu mau kemana, benar kan dia selesai masalahnya kalau gue ikut lu. Iyalah, gue janji segala macem. Apa jaminannya, udah tenang aja, teteh tahu beres. Oke, ya udah gue ikut lu ya gitu. Terus abis itu bener nggak nih temen gue udah nggak tahan, nyamperin. Lu sekali-kali lagi gue denger lo apa yang lu bicarain dari tadi, gue mantau lah teh, lu kok bawa angkatan, lu kok bawa teman, lah lu juga sama, emang gue nggak lihat itu temen lu, digituin kan. Terus ribut lah si temennya ini sama teman gue ini, ribut, bang ini warkop katanya, jangan ribut di sini, kita selesaikan di rumah Keke, ayo kita ke rumah Keke, gue ikutin, awas ya ada yang kabur, gituin, diikutin, tapi dia nurut ke rumah. Terus akhirnya diceritain, gue sampai nangis, gue nggak pernah dilecehin seperti ini. Gue bilang ke ibu juga kenapa baru cerita, gue bilang takutlah ngebebanin orang tua gitu kan. Akhirnya si temennya ini sampai malu, bang pantas nggak kayak gini. Aduh teh saya malu, diem aja sampai diem, tunduk tuh temennya. Terus si yang itu dimaki-maki sama temen gue, si debt kolektornya itu. Sekarang gue nggak mau tahu, bikin lu yang nulis begitu, dia nulis sendiri. Ya nggak, saya berjanji saya salah gitu, tanda tangan di atas materai. Ada suratnya sampai sekarang. Terus udah dia minta maaf. Akhirnya udah selesai. Udah selesai. Dan gua nggak mau tahu, blokir nomor si Keke. Lu nggak boleh nagih lagi ke sini. Akhirnya dari situ ganti lagi debt collector. Emang nih cowok sangean ya? Asli. Bangsat juga lu ya. Gila lu Coba lagi ada masalah dimanfaatin. Ada kering gitu. Katanya mencari kesempatan di dalam kesempitan. Oh gitu. Kan ada tante Lux. Ada tante Lux, ada tante siapa lagi tuh? Gift. Enggak. Maksudnya gini, mungkin dia menyamaratakan bisa kayak gitu. Mungkin saking gua terlalu polos apa gimana ya? Bukan, karena memang cowok-cowok bangsat yang kayak ini nih ya, salah satu ini menurut gua cowok bangsat. Jadi ketika cewek lagi kena masalah, terpuruk, iya. itu mudah kayak gue pahlawan nih, bisa nih, nanti caranya dengan tuker seks ya. Itu anjing bro, gila lu. Asli. Ajarin gue lah, cek. Baru gue ngomong. Malah ada Umi pahlawan gue. Iya lu, lu itu 3 tahun gue dikejar-kejar. Kayak gitu 3 tahun. Sini gue ajarin 2 hari. Karena 3 tahun itu udah 3 kali ganti debt collector, dan yang keempatnya ini baik. Terus gue jelasin kronologinya, dan setelah itu hilang dengan sendirinya, nggak ada yang lagi. Sampai sekarang deh. Sekarang ada. Karena ada kesalahan itu yang fatal. Itu kesalahan fatal. Oh bisa ya masuk ya? Mungkin si debt collector itu kan biasanya udah saling ngelit tuh. Biasanya ya, misalnya kayak debt collector perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu, disuruh sama misalnya dari bank A gitu ya, nyuruh ke A, gagal, atau akan cerita ke B, minimal cerita dari si A itu 50% nyampe ke di B, gagal lagi 50% nyampe lagi di C, kayak gitu. Mungkin karena debt collector tuh di situ-situ aja, orang-orangnya di situ-situ aja. Jadi mungkin wah jangan waktu itu pernah kasus sama sini nih, kasusnya begini ada surat perjanjian pelecehan bla bla bla, pasti ada cerita. Nggak mungkin nggak cerita, kan aneh kan sampai sekarang lo nggak ditagih lagi hanya karena kasus itu. Iya asli. Pokoknya itu kejadian yang paling parah di hidup gue. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Terjadi lagi dong. Apa tuh? Ya ini yang sekarang. Oh iya. Kemarin kita nggak datang. punya utang. Enggak, Nanti gue yang bantuin tak, tenang aja tak, gue yang Nah, bantuin. Ntar tuker Bukan cincin maksudnya. tukar pikiran maksudnya. Gue belum selesai tukar Jangan, pikiran, bukan. Hati-hati harus lawan arah nih ya. Itu kalau udah kamera udah off. Kalau lawan arah hati gimana nih? Hah? Lawan arah hati gimana? Lawan arah hati itu apa? Kim. Nah, gue ngerinya gini loh, gue ngerinya cewek. Lo kenapa sih kalau lawan arah gak cewek gitu yang imut-imut? Iya kenapa nggak Ada bicara cewek ada. jarang gitu kalau sama cewek. Ada gak sih konten? Gimana? Misalnya ada cewek nih, Lawan arah. cewek cakep lah, Ah, terus
Terus lu garang nggak? Enggak lah. Enggak ya? Masih Oh, kayak baik. kamu cantik gitu. Oh bahasanya ya. Iya. Tapi cewek Gue mau pause dulu. Diam. enggak. Kalau cewek yang olahraga jarang ngotot, jarang banget. Ada beberapa beda sama yang laki-laki yang Karena dia udah takut olahraga. kali ya, atau udah kayak terpesona. Bingung atau bingung kayak apa nih gitu. Cewek gitu. Tapi ada Atau beberapa. pernah nggak mak-mak ada yang galak kayak biasanya aku sih kalau mama gitu. lebih galak tuh kalau Ada. Kan Tapi kanan, lu cara kanan, penyampaiannya kiri. mungkin ke emak-emak itunya ya. Ya, gue sih kalau mama itu galak, gue baru galak. Pasti gue galakin lagi, tapi nggak Kita- yang kita lebih, wajar gitu. nggak ke laki-laki. Kan menurut gue kalau Nggak lawan kasar arah, gitu maksudnya. iya, karena menurut gue lawan arah itu, menurut gue ya secara pribadi tidak pantas diperlakukan baik, karena dia sudah membahayakan diri dia dan orang lain. Iya. kalau lawan hati gimana Papa Helmi? Lawan hati, janganlah kalau lawan hati harus seirama Oh, seperti harus itu. seirama. Iya nggak? Dia bukan jagonya kalau masalah hati. Iya, gue selalu gagal guys. Tadi ngelapor, enak bro. Kok enak sih lu Iya. gagal? Apanya yang enak Apanya aja? kayak enak? Enggak, enak singlenya. Jadi kemana-mana nggak perlu izin. Coba nih kayak temen gue yang di belakang kamera. Ya kan apa-apa izin masih dia. Senggol dong kan. Kayak main cinta tuh kayak gitu guys. Iya. Jadi kalau ada apa-apa Partner sama in gua, life ya. ya pada saat dia kenapa-kenapa gue maju. Asik. doang. Kalau dia nggak kenapa-napa, Ya udah. Oh, iya, iya. Kalau gua kenapa-kenapa gimana ya enggak? Ada Dan Helmi. belum cantik gitu. iya. Maksud gue gini loh, ketika lo dalam keadaan terdesak, bukan terdesak apa? Terancam. Terancam. Iya. Mau itu misalnya lo ada urusan utang piutang atau apa. Maksudnya Ih gua panikan. gue orangnya nggak bisa dipancing sih, maksudnya kayak apa gitu harus gimana sih ya, susah untuk dijelaskan lah gitu. Kita kan solusinya dapat nih, pengen intinya dia kita bayar, tapi kalau misalnya dengan cara kayak gitu tuh kayaknya orang jadi males. Kurang respect, yang tadi mau bayar mungkin jadi kayak udah sekalian aja masalah gitu ya kali ya. Karena kan zaman sekarang tuh katanya. Gue sih nggak tahu ya, gue nggak pernah ngutang soalnya, jadi ya gimana ya. Hebat ya Anda. Rasanya. Nggak riba juga ya kan? Nggak pernah pernah ngutang. ngutangnya. Kemarin di kantin kopi bayar. Apa tapi nggak pernah ngutangnya? Makanya traktir dong Papa Helmi. Di sana kita buka itu kan, Ya, kita lihat aja, yoi. Ke Bu Imas, ke Bu meja Imas. ya. Apa? Besok Bu Imas ya. Kita makan di Bu Imas besok. Apaan? Pokoknya kan udah gue sih Papa itunya. Helmi. Bu Imas dan lain-lain tolonglah dikondisikan ya. Oke? Kita cari Iya. om buat. Ada yang udah closing tenang. Hah? Ada yang udah closing Siapa tenang. tuh? Oh iya benar. Dia lagi pusing belum closing. Belum, Udah. laptop masih di Udah, dalam. ada hari ini terakhir closing. Ya kan? Jadi gimana nih besok? Ngopi dulu kita. Asik. Ya udah guys. Nah, semoga dapat ilmunya, dapat manfaatnya dari obrolan kita ya. Ini Keke pengalamannya seperti ini dengan debt collector, Mine dapat pengalamannya seperti ini. Nah, ini sebagai yang pernah kerja di salah satu bank dan dia agak sedikit ngerti sih soal sistem SOP-nya. Semoga teredukasi, semoga ini manfaat buat kalian. Ambil hikmahnya, buang yang nggak ada hikmahnya. Salam hormat, The Paparok TV bersama tim ubur-ubur. Ciao, ciao.